Yo guys, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Pada episode kali ini kita mulai beranjak menuju zaman aksara di mana manusia sudah mengenal tulisan. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Hindu yang kini menjadi salah satu agama besar di dunia. Agama Hindu bisa dikatakan merupakan agama tertua di dunia yang meninggalkan goresan sejarah melalui aksara. Hindu diambil dari kata Sindhu yang merujuk pada sungai Indus. Adapun kata Sindhu atau Hindu artinya adalah sungai. Diperkirakan agama Hindu lahir sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Dari peninggalan benda-benda purbakala di Mohenjo-daro dan Harappa menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di India pada zaman dahulu telah mempunyai peradaban yang tinggi guys. Salah satu peninggalan yang menarik yaitu sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Dewa Siwa. Peninggalan tersebut erat hubungannya dengan ajaran Weda karena pada zaman ini telah dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa. Selama ini kita mengetahui banyaknya dewa-dewa dalam agama Hindu, seperti Dewa Agni, Baruna, Bayu, Indra, Krishna, dan sebagainya. Dan tak ketinggalan juga dewa-dewa tertinggi Hindu yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta, Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa, sang pelebur alam semesta. Namun, sebenarnya agama Hindu menganut konsep monoteisme atau menyembah satu Tuhan saja guys, di mana dewa-dewa tersebut hanya sebagai perwujudan dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman atau Sang Hyang Widi. Hal ini terbukti pada kitab Rigveda Mandala yang menyebutkan bahwa Tuhan itu satu adanya. Pada kitab Upanishad juga disebutkan bahwa Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Dan masih banyak lagi dalil mengenai konsep Tuhan yang satu pada kitab Weda. Hal ini pun menepis anggapan bahwa agama Hindu menyembah banyak Tuhan atau politeisme ya guys, seperti banyak ditulis di buku pelajaran maupun artikel-artikel. Proses munculnya agama Hindu tidak bisa dilepaskan dari peradaban bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya merupakan bangsa pendatang dari utara yang bermigrasi ke Mohenjo-daro, lembah sungai Indus sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ciri fisiknya antara lain berkulit cerah dan postur tidak terlalu tinggi. Kalian lihat aja artis-artis Bollywood yang cantik-cantik dan tampan rupawan guys. Sementara bangsa Dravida merupakan bangsa yang lebih dulu mendiami daerah India. Ciri fisik bangsa Dravida yaitu berkulit gelap dengan postur tinggi besar. Setelah datangnya bangsa Arya, perlahan-lahan bangsa Dravida mulai bergeser ke daerah selatan. Meski demikian, interaksi dan percampuran budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida tidak dapat terhindarkan ya guys. Percampuran budaya dan sistem kepercayaan mereka akhirnya melahirkan sebuah sistem kepercayaan yang dinamakan Hindu. Dalam perkembangannya, agama Hindu terbagi menjadi 4 zaman atau fase. Antara lain yaitu zaman Weda yang berlangsung sekitar 2500 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Weda terjadi percampuran peradaban Arya dan Dravida. Di zaman inilah kitab Weda ditulis di mana kitab ini merupakan kitab suci bagi agama Hindu. Lapisan sosial atau kasta di masyarakat pun dibentuk. Pembentukan kasta ini ditujukan untuk menggolongkan masyarakat sesuai profesi dan perannya. Terdapat 4 kasta pada agama Hindu atau juga disebut catur warna. Kasta tertinggi adalah Brahmana, yaitu golongan pendeta atau pemuka agama. Lapisan kedua yaitu kasta kesatria yang terdiri dari golongan bangsawan dan prajurit. Kasta ketiga adalah kasta Waisya yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang jelas seperti pedagang, peternak, ataupun petani. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra, yaitu golongan pekerja kasar seperti pemulung, pelayan, dan budak. Ada satu golongan lagi yang tidak diakui dalam catur warna tersebut, yaitu golongan Paria. Golongan ini yaitu terdiri dari gelandangan, pengemis, ataupun orang-orang buangan dari catur warna. Fase kedua yaitu zaman Brahmana yang berlangsung sekitar tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amatlah besar pada kehidupan keagamaan. Zaman Brahmana ini ditandai dengan tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Fase ketiga yaitu zaman Upanishad yang berlangsung pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar kitab Weda.
Selanjutnya, fase keempat yaitu zaman Buddha yang terjadi sekitar 500-300 sebelum Masehi. Zaman Buddha dimulai ketika putra Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Di episode selanjutnya kita bakalan bahas sejarah agama Buddha ya. Nah guys, itulah pembahasan singkat mengenai sejarah agama Hindu. Semoga bermanfaat ya untuk menambah wawasan kalian. Silakan tinggalkan like jika informasi ini bermanfaat. Akhir kata, salam jas merah. Jangan sekali-kali ninggalkan sejarah.